syarabihi hatta yughniyahu Allah aujaballahu lahul jannah illa ayya'mala zamban la yaghfiru. Orang yang menanggung anak yatim dari kaum muslimin, nggak mesti keponakan kita, dari kaum muslimin, entah tetangga kita, saudara kita, satu kampung, satu kota, satu daerah, dia tanggung satu orang saja. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia tanggung makannya, dia kasih minumnya, dia kasih bajunya, kecuali wajib Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Jadi kalau nengok ahli surga itu, tengoklah orang yang pernah ngurus anak yatim. Inilah tugas kita. Karena udah kita dengar kaji ini, kalau bisa seumur hidup kita, Pak, ada satu anak yatim yang kita sekolahkan. Saya pun begitu, Bapak Ibu. Abang saya yang paling besar sudah meninggal dunia. Anaknya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kesempatan kali ini di Masjid Agung Rantau Prapat, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu kitab yang dulu saya beli ketika saya berangkat umrah. Jadi tahun 2019 saya ada rezeki berangkat, lalu kemudian nyampe di kota Makkah. Kebetulan kawan-kawan banyak sekolah di sana. Saya bertanya kepada mereka, "Ainal maktab huna?" Di mana di sini ada toko buku, perpustakaan yang paling terbesar, paling terlengkap. Saya mau cari buku. Maka ketika itu kawan yang ada di sana ngajak saya jalan-jalan. Dan Masya Allah ketika jalan-jalan di daerah kota Makkah ketika itu, saya diajaknya kepada toko buku yang amat sangat besar. Dan saya diizinkannya ngambil beberapa kitab. Jadi saya nggak terhitung, mungkin kalau di Indonesia kan uangnya hampir kira-kira anggaran 2 juta rupiah. Dan ketika saya mau bayar, kawan saya bilang, "La ba'sabi, udah gratis saja, free. Tentu dalam hatiku kan, inilah yang kuharapkan dari dulu gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu saya bawa kitab lumayan cukup banyak ketika saya berangkat umroh dulu. Salah satunya adalah kitab yang saya bawa ke Rantau Prapat ini. Kitab ini namanya kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Orang tidak akan bahagia kalau masih banyak dosa. Jadi kalau kita lihat rumus hidup, kok udah sholat tapi nggak bahagia, karena rupanya masih banyak sholat, masih banyak dosa ketimbang sholatnya. Udah banyak sedekah kok nggak bahagia, karena mohon maaf rumusnya, kalau dosa lebih banyak sedangkan ibadah masih sedikit, itulah yang menyebabkan kita nggak pernah tenang. Walaupun kaya, walaupun punya jabatan, apalagi nggak kaya, nggak punya jabatan. Udahlah tak kaya, tak punya jabatan, sengsara lah. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena dosa ini, hal-hal yang memang harus kita hindari dalam hidup kita agar kita meraih kebahagiaan. Kata guru saya, ya, kata guru saya, dosa itu Bapak Ibu ibarat embun yang ada di kaca. Kalau ada embun di kaca, maka kita tidak akan bisa melihat sempurna wajah kita. Kalau ada embun di kaca, kita tidak bisa melihat sempurna wajah kita. Apa yang kita lakukan? Cari tisu. Apa yang kita lakukan? Cari kain lap. Setelah itu kita lap. Setelah itu baru kita bisa normal berkaca. Begitulah kita menjalani hidup ini. Kalau terlalu banyak dosa, maka gelap. Kalau sudah gelap,
maka tidak tahu jalan. Maka orang-orang yang gelap hatinya, gelap pikirannya, itu dia sering menabrak-nabrak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang bukan harta dia ambil, hak yang bukan hak dia ambil, orang yang ada di samping dia zolimi. Padahal mohon maaf, sebenarnya tidak layak itu dia lakukan. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa terlalu banyak dosa sama dengan terlalu banyak embun di dalam hati. Maka kesempatan ini Bapak Ibu, salah satu di antara dosa, sebenarnya banyak ya, ada 70 lebih dosa besar. Cuma kalau saya sampaikan 70, saya khawatir Bapak Ibu bosan, saya pun gak sanggup menyampaikannya, kan begitu. Maka kita singkat saja, malam hari ini kita ambil satu saja. Apa itu? Al-kabiratus salisata asyar, dosa besar yang ke-13. Kita masuk langsung ke angka yang ke-13. Karena Bapak Ibu sebenarnya ini sudah sering saya sampaikan di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu saya punya kajian rutin yang setiap saya mengaji, saya pasti menyampaikan kitab ini. Kebetulan bab yang sekarang adalah bab yang ke-13. Kebetulan direkam dan supaya jangan bersilap-silap rekamannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa dosa yang ke-13? Akilu malal yatim wa zulmihi, memakan harta anak yatim dan menzoliminya. Ini kelihatan sepele ini Bapak Ibu. Cuma mohon maaf, Al-Quran itu menyebutkan kepada orang-orang yang pernah makan harta anak yatim itu enggak tanggung-tanggung. Ayatnya jelas ya Pak Imam ya. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablughal asyuddah. Jadi berbicara tentang masalah memakan harta anak yatim, Allah mengancamnya dalam Al-Quran. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zulma. Zolim itu apa? Wudi asyai bi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Istri seharusnya dikasihi, istri malah ditonjoknya tiap hari. Itu namanya zolim. Anak seharusnya kita sekolahkan, anak kita suruh bekerja. Itu namanya zolim. Istri seharusnya melayani suami, malah suami yang melayani istri. Nyuci baju suami, nyetrika suami, ngelipatnya suami. Karena mungkin istrinya lebih kaya ketimbang suaminya, penghasilannya. Ini namanya zolim. Sebab kenapa? Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas? Kita anggap saja ada suaranya jelas ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi karena memakan harta anak yatim ini adalah dosa besar, maka kita rumuskan dulu apa yang disebut dengan yatim itu. Para ulama Bapak Ibu menyebutkan bahwa yang disebut dengan yatim itu adalah mata abuhu walam yablughul hulum. Orang yang ayahnya mati, jadi ayahnya mesti mati. Walam yablughul hulum, dan dia belum sampai balik. Itu baru disebut yatim. Dan ayahnya mesti mati. Ada sebagian orang ayahnya nggak mati, hilang. Bang Toyib nggak pulang-pulang dari Malaysia, ya kan? Maka yang begini tidak disebut yatim. Tapi Ustadz ayahnya udah nggak ada 3 tahun, ayahnya masih ada tidak? Selama ayahnya masih ada atau misalnya cerai, anaknya tinggal di sini. Karena anaknya tinggal di Rantau Perapat, lalu kemudian ayahnya tinggal di Jakarta, selama ayahnya masih ada, maka dia tidak disebut yatim. Tapi kehidupannya miskin Ustadz. Maka Bapak Ibu, kalau kehidupannya itu miskin, tugas kita adalah membantunya bukan atas nama yatim, tapi membantunya karena dia tidak memiliki sesuatu. Jadi ini jangan disalahpahami. Rumus ulama menyebutkan yatim itu adalah man mata abuhu, yang memang ayahnya mati.
Terserahlah matinya kenapa. Entah karena terlalu banyak utangnya mati mendadak, ya kan? Atau ditinggal bininya nggak sanggup menerima kenyataan dan lain sebagainya. Intinya orang yang ditinggal mati ayah itu adalah anak yatim. Tapi dengan catatan malam ya balughul hulum. Kalau misalnya dia belum balik. Kalau udah balik, udah dewasa, nggak disebut lagi yatim. Ya, kalau udah balik, udah dewasa, nggak disebut lagi ya yatim. Contoh, besok datang ke Masjid Agung nih orang ngomong, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau minta sumbangan. Sumbangan apa? Sumbangan anak yatim. Umur berapa? Oh, 53 tahun. Emang kenapa? Ayah udah mati. Berapa lama? 40 tahun yang lewat. Udah lewat. Sebab kenapa? Udah dewasa. Landasan para ulama mendefinisikan atau merumuskan bahwa yang disebut dengan yatim itu selama dia belum balik adalah riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud itu meninggal tahun 275 Hijriah. Imam Muslim meninggal 261 Hijriah. Imam Bukhari meninggal 256 Hijriah. Imam At-Tirmidzi meninggal, ada yang menyebut 279, ada yang menyebut 275. Imam Ibnu Majah meninggal 303 Hijriah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini riwayat Imam Abu Daud. Nama syarah kitabnya Aunul Ma'bud. Nama kitab sunannya Sunan Abu Daud. Ada 3 jilid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Sunan Abu Daud bahwa yang disebut dengan yatim itu adalah la yutma ba'dal ihtilam. Tidak disebut orang itu yatim setelah dia mimpi basah. Kan yang menunjukkan anak itu sudah dewasa bahwa dia sudah mimpi basah. Kalau dia sudah mimpi basah, maka dia tidak disebut lagi yatim. Makanya ulama berbeda pendapat soal definisi yatim, dan di kampung-kampung pun beda. Ada sebagian tamat di SMA nggak dapat lagi. Ada sebagian tamat di SMP. Ada sebagian kelas masuk dia SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dapat lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Karena ada pendapat Ibnu Abbas yang menyebutkan. Siapa Ibnu Abbas ini? Anak dari pamannya Nabi. Paman Nabi yang masuk Islam ketika Nabi sudah menyampaikan dakwah itu ada 2. Satu namanya Hamzah, masuk Islam gara-gara Abu Lahab mencaci maki Nabi. Waktu itu Hamzah pulang berburu, dia lihat ternyata ada hambanya Abdullah bin Jada'an teriak-teriak di kota Makkah. Waduh, bahaya, Muhammad dicaci maki orang. Bahaya, Muhammad dicaci maki orang. Ketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib baru pulang berburu. Karena kebiasaan Hamzah masa jahiliyah suka berburu. Dan yang diburu bukan kelinci, yang diburu bukan kijang, yang diburu singa. Kebayang gimana buru singa? Orang kalau berburu rame-rame. Hamzah bin Abdul Muthalib kalau berburu sendiri di padang pasir. Waktu itu Hamzah pulang, balik-balik dari berburu, ada orang yang teriak-teriak bahwa Abu Jahal telah mencaci Muhammad. Abu Jahal telah mencaci Muhammad. Dan kata ahli sejarah, cacian Abu Jahal ini tidak pernah dia ucapkan seumur-umur. Cacian yang amat sangat menyakitkan. Kita pun nggak mesti kita tahu apa ucapannya. Intinya Pak menyakitkan. Wallahu alam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehingga Hamzah ketika dia lihat begitu, maka Hamzah meletakkan singa yang dia bawa di pundak kanan, lalu kemudian panah di sebelah kiri. Setelah dia taruhkan, dia datang ke sana. Dia tengok Abu Jahal lagi duduk dengan suku Bani Makhzum. Karena Hamzah ini dari Bani Makhzum. Maka Hamzah mendekat, lalu kemudian apa dia lakukannya? Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, diambilnya gagang panahnya itu. Kebayang untuk manas singa berapa besar itu ya kan? Itulah diambilnya, dihantamkannya ke muka Abu Jahal. Sekuat-kuatnya. Saat itu ada orang mau nolong Abu Jahal. Kata dia apa? Wahai Hamzah, kenapa kamu pukul kepala suku kami? Sok paten kali kau. Kata Hamzah apa? Maju kau satu orang, kau panggil orang satu kampungmu, kuinjak-injak kalian semua di sini, kata Hamzah. Saking hebatnya Hamzah tuh. Sempatlah hidup Hamzah di zaman sekarang ini, enak kali hidup ini ya kan?
Ada tempat pelacuran, mau ku pijak-pijak batang lehermu, kata Hamzah, iya kan? Ada orang misalnya buka tempat minuman keras, mau ku robek-robek matamu, ya kan? Enak. Sekarang ini mana boleh ada Hamzah, yang ada penjilatnya. Asal udah jumpa sama pejabat, aman Pak, siap, tanda tangani aja lah, cair Pak. Cuma bukan di Indonesia ini, jauh Pak, di daerah Belanda sana. Kalau Indonesia ini orang baik-baik semuanya kan. Di Belanda cerita saya itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itulah yang disebut dengan yatim. Kira-kira sudah paham ya? Itulah yang disebut dengan yatim. Nah, sekarang ini kita bicara tentang orang-orang yang kemudian mengazab atau kemudian menghardik, menzolimi anak-anak yatim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama namanya Sadi, bahwa nanti orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, Allah masukkan ke dalam neraka dan gak tanggung-tanggung. Yakhruju min paihi wa min masami'ihi wa anfihi wa ainihi kullu man ra'ahu ya'rifuna annahu akila malal yatim. Orang-orang yang suka pernah makan harta anak yatim dan dia belum tobat kepada Allah dan belum minta maaf kepada yatim itu, nanti di hari kiamat mereka ini dikumpulkan dan orang tahu bahwa dia dulu di dunia suka makan harta anak yatim. Dari matanya keluar, dari hidungnya keluar, dari mulutnya keluar. Jadi nanti kita mengenalnya di akhirat. Kita tengok, alamak jam Wak Leman makan pernah juga makan harta anak yatim. Wak Leman ini rupanya ngapa gitu Wak? Tengok tuh keluar dari matanya, keluar dari mulutnya, keluar dari tangannya. Ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti di akhirat apa yang kita lakukan di atas dunia ini Allah bukakan. Maka ketika orang-orang yang memakan harta anak yatim, kata para ulama, maka keluar dari anggota tubuhnya. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar. Hati-hati kita, jangan pernah kalau anak saudara kita meninggal, anak dari adik kita, ya, anak dari adik kita, berarti keponakan kita kan, meninggal adik kita ini, anaknya ini tinggal bersama kita, baik-baiklah sama dia. Kasih dia makan, kasih dia baju. Bahkan kalau bisa jangan sempat kita bedakan antara anak kita dengan anak keponakan kita. Kadang-kadang kan dalam batin ngomong, ini anak kandungku ini yatim nih. Kalau anak kandung belikan yang bagus, anak yatim alah setengahnya aja lah. Beda-bedakan kayak gitu nggak bisa. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kata Nabi kita, ya, kata Nabi kita, man damma yatima minal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah aujaballahu lahul jannah illa ayya'mala zamban la yaghfiru. Orang yang menanggung anak yatim dari kaum muslimin, nggak mesti keponakan kita, dari kaum muslimin, entah tetangga kita, saudara kita, satu kampung, satu kota, satu daerah, dia tanggung satu orang saja. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia tanggung makannya, dia kasih minumnya, dia kasih bajunya, kecuali wajib Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Jadi kalau nengok ahli surga itu, tengoklah orang yang pernah ngurus anak yatim. Inilah tugas kita. Karena udah kita dengar kaji ini, kalau bisa seumur hidup kita Pak, ada satu anak yatim yang kita sekolahkan. Saya pun begitu Bapak Ibu. Abang saya yang paling besar sudah meninggal dunia. Anaknya ada beberapa orang, 4 orang. Ya, dan kita asal dia nelpon, ya, dia manggil saya Mamang karena orang Jawa kan, ya kita bantu. Karena kita tahu bagaimanapun dia adalah tanggung jawab kita. Ini kadang-kadang yang paling sedih, udah nggak ada ayahnya, lah sudah dicemooh di masyarakat. Karena anak yatim sekarang mada-mada, bandel-bandel, jogal-jogal Ustaz. Gimana itu? Wajarlah dia nggak ada pula kasih sayang. Sedangkan yang punya ayah aja anaknya kadang-kadang udah kayak
jin tomang, ya kan? Jin dan jun. Apalagi yang nggak punya ayah kan? Jadi kita pun sportif lah dikit. Orang yang ada hajayahnya kadang-kadang nggak terurus anaknya, apalagi nggak ada ayahnya. Kita ini Bapak Ibu dalam hidup ini harus punya namanya sifat maklumi. Contoh, suami terlambat pulang, dalam hati ngomong apa Bu? Bu, astagfirullahaladzim. Dalam hati ngomong apa? Mak. Bukan alamat, maklumi. Suami terlambat pulang, dimaklumi. Istri keasinan masak, ngomong apa Pak? Bongak kau masak ya. Masak gini aja nggak selesai samamu. Kita harus punya ilmu namanya maklumi. Contoh di jalan, ada kadang-kadang kawan ini main nyerempet saja. Mungkin dia nggak tahu ilmu yang pertama kita pakai ada Pak namanya ilmu maklumi. Baru tahu kan ilmu ini kan? Baru tahu kan? Sama Pak, aku baru tahu juga ilmu ini ya kan. Ada namanya ilmu maklumi. Artinya kedangkalan orang, ya udah kita maklumi. Dan orang yang paling hebat dalam mengamalkan ilmu maklumi itu Nabi. Pernah nggak dengar riwayat dalam kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggal tahun 852, lahir tahun 773 Hijriah. Pernah seorang sahabat, orang Badui, tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi. Coba ngapain dia? Buang air kecil. Di mana? Dalam masjid. Umar bin Khattab ngangkat pedang. Ku tebas batang lehermu cok, kata dia. Entah orang Medan kawan ini ya kan. Ku tebas batang lehermu cok. Masa iya kau istinja dalam masjid? Datang sahabat yang lain mau ngambil tombak. Tombak aja nih. Gak punya otak kawan ini, di masjid pula dia. Nah, ketika itu Rasul melihat, apa kata Nabi? Shh. Nabi malah melarang. Nabi bilang apa? Jangan ganggu, biar kawan-kawan ini selesaikan hajatnya. Jadi sahabat Bapak Ibu ketika itu nontonin orang, mohon maaf, yang lagi istinja. Kawan ini belum selesai, ditontonin tuh. Tapi bukan nobar istilahnya waktu itu ya kan. Nobar itu yang cocok nobar Gestapo lah ya kan. PKI cocok dinobarkan itu. Kalau Ainun Habibi nggak mestilah kita nobar. Suami istri aja nonton itu cocoknya kan gitu. Kalau kalian yang jomblo-jomblo, nonton sendiri-sendiri aja lah kan. Dan ketawa sendiri-sendiri. Oh lemah gitu ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sampai mana tadi ceritanya? Waktu ditengokin semuanya ini, setelah selesai, baru kemudian kata Nabi apa? Sahabat-sahabat, dah ambil pasir, tutup tuh tempat istinja kawan tuh. Kebayang Bapak Ibu kalau kita waktu itu hidup di zaman Nabi. Udahlah orang yang istinja, awak pula disuruh nutupnya. Seharusnya kan yang enak Nabi ngomong, kau udah selesai, kau bersihin sendiri. Nabi nggak ngomong begitu. Nabi ngomong sama sahabat. Apa kemudian kata Nabi? Kalian ambil pasir, kalian tutup itu. Dan sahabat nggak ada bantah, nggak kayak kita zaman sekarang. Sahabat nggak ada yang ngomong, ya Rasul kok giliranku? Yang anu kan dia. Yang anu-anu kan dia. Seharusnya yang anu-anu dia juga lah. Sahabat nggak ada kayak model potongan kita. Sempatlah kita begitu ya kan. Kenapa giliranku terus? Yang sering begini anak-anak nih biasanya. Anak kita 5. Si A sering disuruh. Ya kan. Contoh misalnya si A namanya si Merlep. Ya kan. Yang satu lagi Siti Markonah. Yang satu lagi Sangkot. Yang satu lagi Lokot. Yang satu lagi Dedengkot. Ya kan. Anaknya keren-keren namanya nih. Kalau si Merlep terus disuruh. Mungkin si Merlep ngomong, kok aku terus sih? Si Sangkot ngapa? Si Lokot ngapa? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa yang kemudian terjadi ketika itu? Nabi memaklumi. Karena ini orang Badui dan dia nggak tahu apa-apa, maka biarkan saja. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang pandai pakai ilmu memaklumi, biasanya hatinya jauh lebih tenang. Contoh malam hari ini, nggak ada minuman jus. Ustadz ngomong apa? Halo? Tengoklah kan. Jawab kenapa? Aku nanya ini.
Misal Ustadz ceramah nggak dikasih jus, Ustadznya ngomong apa? Emang nggak punya hati kalian baru diajarkan. Artinya kan ngomong apa? Maklumnya aja. Nggak ada pipetnya, cuma pakai segel begini. Ini contoh saja. Ustadz harus ngomong maklumi, jangan erosi, ya kan begitu. Maklumi saja. Uang kita cuma pengajian kok. Kenapa kita harus minta ini dan itu kan? Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukan hanya sekedar itu loh. Sama anak yatim ini Bapak Ibu, man masaha ra'sal yatim la yamassuhu illallah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yada'u hasanah. Wa man ahsana ila yatim aw yatimatin indahu kuntu ana wa huwa hakaza fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal tahun 241 Hijriah. Lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Kalau Imam Asy-Syafi'i kan lahir tahun 150, meninggal 204. Kalau Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi waktu Imam Hanafi meninggal, disitulah lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat namanya Imam Malik. Imam Malik di Madinah, beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, orang yang menyapu kepala anak yatim, setelah itu apa? La yamassu illallah. Dia enggak mengusapnya kecuali karena Allah. Ingat ya. Jadi bukan diusap kepalanya supaya dipotong. Karena ada begitu. Habis itu dibuatnya spanduk besar-besar. Tengok nih calon bupati cinta sama anak yatim. Padahal waktu ngusapnya itu diginikan ya dikit. Gitu ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Orang yang mengusap kepala anak yatim tidak dia usap kecuali karena Allah. Kana lahu bi kulli sya'ratin, maka dia mendapatkan setiap rambut, setiap satu rambut hasanah, suatu kebaikan. Bahkan kata Nabi, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, baik yang laki-laki maupun perempuan, kecuali nanti di akhirat dengan saya fil jannah, di dalam surga. Tapi orang-orang yang benci terhadap anak yatim, itu yang disebutkan oleh Nabi, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi kalianlah 7 dosa besar. Salah satu di antara yang 7 itu adalah akilu malal yatim, memakan harta anak yatim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan Bapak Ibu, ini ada ilmu dari Nabi. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, ngadu, ya Rasul, hatiku keras. Apa ciri-ciri orang hatinya keras? Diajak Pak yang baik-baik, nolak hatinya. Ke masjid yuk, jamaah yuk, ngaji yuk, ke tempat pelacuran yuk. Dah, itu ciri-ciri hati keras. Main skater yuk. Dah, itu ciri-ciri hati keras. Ya kan? Pokoknya orang yang ciri hatinya keras, diajak ngobrol, dinasihati, nggak pernah masuk. Apalagi ciri-ciri orang yang kare hati. Beda kare hati dengan kare kepala. Jale. Kalau keras hati, memang busuk hatinya Pak. Minta maaf lah kau sama bapakmu. Males. Siapa kali dia? Bapak kau lah. Enggak kuakui dia bapakku. Kenapa? Masa aku minta uang 100.000 enggak dikasih dia? Kepala otak kau, kata dia bilang. Enggak mau dia minta maaf. Ini namanya orang keras hati. Beda dengan keras kepala. Saya bilang air ini putih. Datang ibu tuh bilang merah. Putih Bu. Merah. Putih. Merah. Itu namanya kare. La ilaha illallah. Kare. Hah?
Bukan kepala. Kalau kepala itu amplop ceramah. Kau bagus-bagus ngomong ya kan. Kepala. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi orang ini ngadu sama Nabi keras hatinya. Waduh, udah keras hatinya. Tahu nggak jawaban Nabi apa? In aradta ayyalina qalbak fadanal yatim minka. Kalau engkau menginginkan hatimu menjadi lembut, tadi hatimu keras, dan engkau ingin menjadi hatimu lembut, melembutkan hati, melembutkan perasaan, kata Nabi, maka dekatilah anak yatim, wamsara'sa, lalu usap kepalanya, wa ta'imhu min ta'amika, lalu kasih dia makan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, makannya anak yatim dengan anak kita tentu berbeda. Lebih lahap makannya anak yatim karena mereka jarang makan, ya kan? Senangnya hati anak yatim pakai baju, beda dengan anak kita. Karena anak yatim jarang ganti baju, sehingga ketika dia punya baju baru, perasaannya tentu berbeda. Saat mengusap rambut anak yatim, kenapa bisa lembut hati kita? Sebab Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat kita hapus kepala anak yatim, yang terbayang kepada kita, wahai anak yatim, perbanyak sabarna. Engkau kalau malam takbiran gak bisa lagi manggil ayahmu. Orang-orang nyium tangan ayahnya pulang sekolah, sedangkan anak yatim berjalan. Dia tengok sebelah kanan, dia tengok sebelah kiri, mana ayahku? Dia tengok ke depan, kawan-kawannya semua udah nyala. Yang sebelah sini udah nyala, sebelah sini udah nyala. Dia siapa mau nyalam dia? Orang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada yang bela dia. Kita ini masih hebat Bapak Ibu kalau punya ayah. Kalau udah nggak punya ayah, apa yang mau kita hebatkan coba? Bahkan mohon maaf, saat ayah kita udah nggak ada, emak kita udah nggak ada, rasa-rasanya balik kampung itu pasti terhenti. Ngapa nggak balik kampung? Ayah udah nggak ada. Apa ngapa nggak balik kampung? Itulah, rumah itu udah nggak kayak bertuah lagi. Rumahnya ada, gambarnya ada, hartanya ada, tapi dia tidak ada. Hilang rasa semangat itu. Makanya kita ini selama masih ada orang tua, berbuat baik sebaik-baiknya. Bila perlu tiap bulan kirim uang, bila perlu kasih makan yang enak-enak, bila perlu ajak dia makan hamburger, makan spaghetti, makan pizza. Saat dimakan, wow, apa ini kata dia kan? Beri dia yang enak-enak. Sebab kenapa? Menyenangkan hati orang tua. Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah bukakan pintu rahmatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Belum habis sih sebenarnya. Ada cerita. Cuma insya Allah lain kali saya sampaikan. Ceramah ini udah direkam. Nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube saya. Nama YouTube-nya adalah Uswah Ustadz Suwandi Aksi. Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya adalah juara 2 dai nasional di Jakarta ketika di Indosiar tahun 2019. Dan tahun 2019 yang sama, alhamdulillah saya diundang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia menerima penghargaan sebagai dai muda inspiratif. Jadi karena muda, lalu kemudian menginspirasi banyak anak muda, alhamdulillah kemarin saya diundang ke Jakarta, itu dapat penghargaan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya ini artis, ya kan? Ragu saya ini artis, gampang. Ibu yang punya YouTube, tinggal cek saja Suwandi Indosiar. Insya Allah nanti muncul. Kalau ragu, aku aja kadang-kadang ragu Bu, betul nggak ya kan? Karena kata orang kalau udah masuk TV ganteng-ganteng ya kan, awak nggak ada perubahan, ya kan? Hitam kole aja dari dulu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, cuma ini ajalah dulu ya kan. Kan kita baru salam kenal aja ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.